Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Masih dalam suasana Idul Fitri atau liburan lebaran. Kali ini aku mau kasih satu rekomendasi hotel lagi yang letaknya ada di tengah kota dan cukup strategis. Berada di depan tim atau Taman Ismail Marzuki dan juga deket banget sama beberapa stasiun. Dan yang paling penting, semua tipe kamar tuh punya akses private pool. Info harga di akhir video atau bisa langsung cek ke kolom deskripsi. Untuk itu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita. Dan ini dia Hotel Alia Cikini. Berada di Jalan Cikini Raya nomor 32. Kalau tampak dari depannya tuh seperti ini ya. Dan ini tuh letaknya benar-benar berada di depan Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau teman-teman mau main ke tim atau mau baca-baca di Perpus Jakartanya, itu tinggal nyebrang aja sih kalau dari hotel. Di tengah video nanti aku ajak jalan-jalan ke sana ya. Jadi ini dia area lobby sekaligus area untuk check-in. Untuk lobbynya tuh menurutku ini lumayan luas dan untuk sitting areanya memang cukup terbatas. Tapi dengan proses check-in yang sangat cepat, menurutku ini nggak ada masalah sih. Ini dia penawaran berbeda dari mereka. Jadi setiap kamar tuh punya kesempatan untuk berenang di private pool gitu. Jadi nggak akan bergabung atau diganggu dengan tamu lain ya. Ini dia beberapa kursi atau sitting areanya mereka. Menurutku ini cukup nyaman sih, apalagi untuk AC-nya yang di lobby ini tuh sangat dingin. Jadi kalau dari luar itu bakalan sejuk banget rasanya. Oh iya, lupa infoin kalau hotel ini tuh sebenarnya adalah hotel syariah. Jadi kalau teman-teman yang mau menginap dengan yang bukan muhrim itu nggak bisa ya. Jadi kalau terima tamu yang non muhrim bisa di lobi aja. Dan ini adalah area resto mereka sekaligus tempat untuk sarapan. Udah dapat kunci kamar, sekarang waktunya kita naik ke atas. Dan ini dia tipe kamar superior double. Oke, jadi di sebelah tempat tidur ini udah ada kursi atau sofa kecil gitu. Pindah lagi ke area depan tempat tidur, ini tuh kayak ada lemari besar. Isinya tuh di bawah sini ternyata ada mini kulkas. Dan untuk kulkasnya tuh menurutku ini juga cukup dingin ya. Bahkan bisa dibilang ini tuh cepet banget dinginnya. Oke, next sekarang kita pindah lagi ke atasnya. Ini tuh udah ada complimentary. Isinya tuh ada 2 botol air mineral, terus juga ada pemanas air. Dan di bawahnya sini tuh udah ada 2 cangkir dan juga 2 gelas, dilengkapi juga dengan gula, teh, kopi dan juga yang lainnya. Oke, jadi untuk tipe kasurnya di sini tuh tipenya double, bisa dipakai untuk berdua atau bertiga kalau sama anak-anak. Dan untuk kelengkapan bantalnya ini tuh dikasih 4 bantal ya. Cukup oke sih. Untuk layoutnya kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ke bagian lain. Kali ini tuh tempatnya tuh kayak deket jendela gitu. Di depan sofa tadi ternyata tuh kayak ada meja kecil juga. Dan di belakangnya tuh ada jendela dengan pemandangan kota Jakarta. Tapi nanti kita lihatnya ya. Sekarang kita mau lihat ke area meja kerja. Ini tuh di dalam mejanya tuh ternyata ada Al-Quran dan juga 1 sajadah. Mungkin karena ini adalah hotel syariah, makanya untuk kebutuhan ibadah ini tuh disediakan. Terus di ujung sini tuh ternyata ada lampu. Lampunya tuh bisa untuk meja dan juga di atas meja gitu. Dan ini dia pemandangan dari jendela kamar kita. Ternyata dari sini tuh juga kelihatan view Monas juga ya. Dan di dekat Monas itu tuh ada stasiun Gambir yang letaknya juga nggak jauh dari sini. Untuk ke stasiun Pasar Senen juga rasanya nggak cukup jauh sih. Tapi untuk stasiun yang paling dekat adalah stasiun Cikini. Oke, balik lagi ke kamarnya. Ini tuh di depan tempat tidur udah ada 1 televisi. Untuk ukurannya tuh menurutku cukup besar sih. Mungkin sekitar 42 inch atau 48 inch. Tapi masih menggunakan TV kabel ya. Untuk AC-nya di sini tuh pakai AC split. Dan di samping sini tuh ternyata juga udah ada arah kiblat. Oke, ternyata di samping tempat tidur ini tuh juga udah ada laci atau meja kecil gitu. Di atasnya udah ada telepon dan di lacinya tuh juga ternyata ada arah kiblat lagi. Geser lagi ke area sampingnya, ini tuh udah disediakan tempat sampah. Dan sekarang kita mau lihat ke area kamar mandinya. Jadi pas buka pintu kita langsung ketemu sama area toiletnya.
Dan untuk toiletnya tuh udah dilengkapi dengan bidet atau jet shower. Toiletnya cukup bersih dan di sampingnya tuh udah disediakan tisu walaupun sedikit banget sih. Geser lagi ke sini, ini tuh ternyata udah ada area bilas, dibatasi dengan kayak kaca tebal gitu. Terus di area bilas ini tuh mereka pakainya rain shower atau kayak shower tempel kecil gitu. Tapi di bawahnya tuh tadi ada keran wudhu. Dan untuk water heater semuanya berjalan dengan lancar ya. Di sini juga udah disediakan 2 handuk mandi. Terus di area wastafel ini juga udah tersedia hair dryer. Untuk hotel bintang 3 ini cukup oke sih. Jadi nggak perlu minta dulu kalau butuh hair dryer. Oke, lanjut sekarang kita ke area wastafelnya. Ini adalah wastafelnya. Terus untuk di sini tuh dia pakai keran airnya air biasa, jadi nggak ada air hangat. Terus ada himbauan gitu kalau untuk botol-botol shampoo dan sabunnya tuh nggak boleh dibawa pulang ya. Dan ini dia amenitisnya seperti sabun, shampoo, dan juga 2 dental kit. Oh iya, sampai lupa kalau di depan meja kerja ini ada cermin yang cukup besar dan juga panjang. Terus dari sini tuh ternyata kelihatan kayak ada balkon gitu, tapi sayangnya udah ditutup, jadi cuma untuk tempat taruh blower AC aja. Dan ternyata view dari sini juga nggak kalah bagus ya. Asik banget sih mandangin city view kayak gini, apalagi kalau malam hari, itu pasti lebih bagus sih. Baru sadar ternyata kita tuh punya welcome drink dan juga welcome snack. Untuk welcome drinknya ini tuh ada 2 lemon tea dan rasanya seger banget sih diminum siang-siang kayak gini. Terus untuk welcome snacknya ini tuh kayak ada choco pie atau kayak apa ya, pokoknya cookies gitu. Terus ini untuk welcome drinknya menurutku ini cukup seger banget sih. Sebenarnya teman-teman bisa ambil langsung pas baru check in gitu, bisa langsung ke area restonya karena di sana tuh udah ada welcome drink. Itu bisa refill kapan aja sih. Oke, selesai explore kamar, sekarang waktunya kita turun lagi ke bawah. Dan aku mau kasih lihat untuk welcome drinknya. Di sini tuh nggak cuma ada lemon tea, tapi juga ada minuman hangat seperti wedang jahe ini. Pas banget buat diminum pas lagi hujan-hujan. Jadi teman-teman tinggal pilih aja welcome drinknya mau minum lemon tea atau wedang jahe. Oke, jadi sekarang aku mau kasih lihat untuk daftar menu sekaligus daftar harganya yang ada di resto ini. Teman-teman bisa lihat ya, untuk harganya menurutku ini cukup standar sih. Untuk harga jusnya aja ini tuh cuma 20 ribuan. Untuk jam operasional restonya itu tuh cuma sampai jam setengah 10 malam aja ya. Lanjut, sekarang waktunya kita explore ke tujuan utama kita. Jadi sebenarnya kita nginep di sini tuh karena kita mau main-main dan juga baca-baca buku yang ada di Perpustakaan Jakarta yang letaknya berada di dalam kawasan Taman Ismail Marzuki. Jadi teman-teman bisa lihat kalau ini adalah Hotel Alia Cikini. Sementara untuk menuju ke area tim atau Taman Ismail Marzukinya itu tuh tinggal nyebrang aja karena lokasinya bener-bener berada di depan hotel ini. Rekomen banget sih buat bolak-balik ke sini tuh tinggal nyebrang-nyebrang aja. Dan ternyata nggak cuma ada perpus, di dalam sini tuh juga ada beberapa aneka kuliner atau street food gitu. Buat teman-teman yang cari public area atau udah bingung kehabisan ide mau jalan-jalan di mana kalau di Jakarta, harus banget deh cobain mampir ke Taman Ismail Marzuki ini. Dijamin bakalan betah banget. Oke, jadi ini adalah area luar dari Taman Ismail Marzuki. Terlihat kalau di sini tuh ada banyak banget aneka jajanan sampai street food. Mulai dari es goyang tadi, terus juga ini ada telur gulung yang udah aku beli. Terus ada juga kayak bakso, ada kayak pempek, pokoknya ada juga makanan berat deh. Dan ini semua tuh bukannya sampai malam banget atau tengah malam gitu. Jadi kalau teman-teman nginep di hotel tadi itu bisa banget tuh sambil jajan di sini. Oke, sekarang waktunya kita naik ke atas karena kita mau berkunjung ke area Perpustakaan Jakarta. Sebelum masuk, lihat pertunjukan es goyang dulu yuk. Oh iya, karena di sini aksesnya tangga, jadi kalau teman-teman bawa kursi roda ataupun bawa stroller itu bisa lewat belakang karena di belakang tuh ada lift juga.
Pas sampai di sini kita langsung ketemu sama kopi kenangan. Jadi kalau teman-teman mau sambil ngopi di sini itu juga bisa banget. Tapi sayangnya untuk berkunjung ke area Perpus Jakarta ini nggak boleh bawa minuman berwarna ya. Jadi cuma boleh membawa air mineral saja. Itu pun harus berada di dalam tumbler. Dan sekarang kita udah mau sampai ke area perpusnya. Untuk berkunjung ke perpus ini kita tuh diwajibkan untuk mendaftar dahulu. Daftarnya tuh lewat web dan itu bisa langsung daftar pas kita sampai di sini ya. Jadi nggak perlu daftar dari jauh-jauh hari. Terus nggak cuma bisa baca-baca di sini aja, tapi teman-teman juga boleh pinjam bukunya secara gratis. Syaratnya gampang banget kok, cukup dengan registrasi aja di website yang sudah tertera di Perpus Jakarta. Sebelum masuk, kita diwajibkan untuk menitipkan barang-barang kita di loker yang sudah disediakan. Salfok dari sini ternyata Hotel Alia Cikininya juga kelihatan loh. Ini dia beberapa loker yang sudah disediakan oleh Perpus Jakarta. Untuk ketersediaan lokernya ini tuh bisa dibilang cukup banyak ya. Bahkan banyak banget kali. Sekarang kita udah sampai di area perpusnya. Di sini tuh ada banyak banget buku. Teman-teman mau cari buku jenis apa nih? Mulai dari sastra sampai buku-buku sejarah di sini juga tersedia ya. Bahkan buku-buku komik sampai dengan novel-novel hits dunia di sini juga tersedia loh. Untuk area ini bisa dibilang family friendly juga ya. Ada beberapa ruang diskusi atau yang bisa disebut aula kecil gitu. Dan juga di sini tuh juga ada tersedia kayak mini playground gitu. Jadi kalau teman-teman bawa anak kecil itu nggak bakalan boring sih anaknya, karena mungkin bisa diajak langsung masuk ke dalam playgroundnya. Dan ini dia area Taman Ismail Marzuki yang sudah selesai direnovasi. Sayangnya untuk planetarium belum opening kembali ya. Nggak kerasa kita keluar dari perpus itu udah gelap atau malam hari. Terus aku langsung beli makan. Di sini aku beli nasi goreng gila. Untuk harganya standar cuma 15.000 per porsi. Tapi kalau teman-teman mau beli makanan yang lain juga bisa banget, karena juga ada beberapa makanan lain seperti sate ayam, terus ada somai, ada batagor, pokoknya tuh banyak banget deh. Dan sekarang waktunya kita nyebrang dan kembali lagi ke hotel. Sekalian aku mau kasih lihat untuk pemandangan atau situasi hotel di malam hari. Oh iya, lupa kalau di depan sini tuh juga udah ada masjid juga ya. Jadi kalau teman-teman mau sholat di sini itu juga bisa banget. Apalagi mungkin pas banget kalau hari Jumat yang laki-laki bisa langsung sholat Jumat di sini. Jarang banget kan ada hotel yang punya masjid sendiri. Dan ini dia penerangan di malam harinya. Menurutku ini untuk penerangannya udah cukup sih. Jadi walaupun hotelnya ini agak terlihat old, tapi untuk penerangan kayak gini tuh bikin hotelnya tuh kelihatan cakep. Balik lagi ke kamar, terus lanjut pakai slippers yang udah disediakan oleh hotelnya. Di awal review tadi aku malah lupa masukin. Dan sekarang kita mau lanjut berenang karena untuk kolam renangnya tuh tutupnya jam 10 malam. Pas banget kita tuh udah booking di jam 8 malam. Jadi setiap kamar yang ada di sini mereka tuh kebagian jatah untuk berenang 1 jam secara private, alias tuh nggak bakal diganggu sama tamu atau kamar-kamar lain. Syaratnya tuh waktu kedatangan atau waktu check-in nanti langsung aja sebutin kita mau berenang jam berapa, tergantung ketersediaannya ya. Keren sih, kapan lagi coba kita bisa berenang di hotel dengan fasilitas private pool sebesar ini. Jadi nggak cuma ada kolam dewasa, tapi di ujung sini juga udah ada kolam anak dengan kedalaman sekitar 60 cm. Sementara untuk kedalaman di kolam dewasa itu sekitar 120 cm. Asik banget sih berenang sendirian atau berenang di private pool kayak gini. Apalagi untuk kolam renangnya ini tuh bukanya sampai jam 10 malam. Ditambah untuk konsep kolam renang di sini tuh mereka semi outdoor ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berenang di siang hari, dijamin gak bakalan kepanasan. Selesai berenang, balik lagi ke kamar, dan ini adalah pemandangan city view di malam hari. Masih sama, dari kamar ini tuh juga udah kelihatan pemandangan Monas di malam hari. Ternyata cukup cantik ya dengan lampunya.
Dan selamat pagi. Pagi ini kita mau turun ke bawah seperti biasa untuk sarapan. Berhubung kemarin untuk rate yang sudah kita booking udah termasuk sama sarapan, jadi sayang banget kan kalau dilewatkan. Dan di sini tuh aku sengaja mau mampir, mau lihat kolam renang di pagi hari. Ternyata ini tuh pintunya udah dikunci ya. Jadi tuh kemungkinan di dalam juga udah ada orang, makanya untuk pintunya tuh dikunci. Karena untuk kolam renangnya ini tuh kan private ya. Dan seperti biasa kita turun ke bawah ini kira-kira di jam setengah 8 atau jam 8 pagi. Bisa dilihat ya ini untuk pemandangan atau situasi di restonya ini tuh cukup ramai. Mungkin karena ini adalah weekend kali ya. Aku menginap di hari Sabtu dan aku check out di hari Minggu. Jujur aja waktu kita sarapan di sini itu tuh hampir nggak kebagian kursi karena mungkin ini tuh udah rame banget. Tapi alhamdulillah akhirnya kebagian dan nggak nunggu lama. Dan sekarang waktunya kita breakfast tour. Dimulai dari sini ada mesin kopi yang isinya kopi sampai dengan Milo atau susu coklat. Next aku lagi lihat-lihat kira-kira sekarang aku mau ngambil apa lagi. Jadi di sini tuh ada main course. Untuk main course-nya ini tuh menunya memang nggak terlalu banyak ya. Yang pertama ini tuh ada nasi, ini tuh kayak nasi putih. Terus di sebelahnya tuh ada nasi biryani warnanya kuning. Dan ini tuh kosong, aku nggak tahu apa sebelumnya udah habis. Terus ada ikan goreng, terus juga ini ada ayam ya, tapi ikannya kayaknya udah habis deh. Terus juga ini udah ada bihun goreng. Dan ini tuh udah ada sayur acar kuning namanya. Terus di sebelah sini tuh udah ada kerupuk. Terus di sini juga udah ada sereal terdiri dari 2 varian, dilengkapi juga dengan fresh milk. Terus di sini juga ternyata ada pilihan water sampai dengan cappuccino, latte, dan juga ada black coffee ya ternyata. Dan sekarang kita lanjut lagi. Di sini juga udah ada kayak teh. Untuk tehnya tuh disediakan gula terpisah ya. Terus lanjut di sini juga udah ada egg corner. Pilihannya tuh udah ada scramble dan juga omelet. Lanjut ke menu khas sarapan. Di sini juga udah ada bubur ayam dengan topping yang menurutku cukup lengkap. Cuma memang untuk sambelnya itu tuh cepet banget habis. Terus juga tadi udah ada minuman. Untuk minumannya tuh ada orange juice. Terus juga aku lupa itu satu lagi apa. Tersedia juga ada roti tawar dan juga beberapa selainnya. Ada air putih juga yang dilengkapi dengan dispenser langsung. Terus juga ini ada pilihan bolu, ada bubur manis. Terus juga tadi ada kayak menu salad gitu, tapi memang simple menunya. Terus ini juga udah ada aneka buah potong, disediakan juga puding dan juga fly-nya. Dan kira-kira ini dia beberapa menu yang udah kita ambil. Untuk pilihan sarapannya tuh bisa dibilang ini memang kurang variatif ya. Dan juga sangat disayangkan untuk refill makanannya tuh memang cukup lama. Ya wajar aja mungkin karena ini adalah hotel bintang 3 dengan harga yang cukup murah kali ya. Jadi dengan menu sarapan seperti itu rasanya juga sudah cukup. Terus di depan pintu tadi tuh udah ada area toilet. Dan sekarang kita mau jalan-jalan keluar karena ini masih pagi. Jadi kita mau lihat-lihat ke area sekitar. Terus sekalian kita juga mau siap-siap untuk check out. Pas lagi jalan-jalan di Jalan Cikini Raya, aku tuh lumayan salfok. Karena ada hotel yang namanya tuh hampir sama, bahkan bisa dibilang mirip kali ya. Cuma ini tuh namanya pakai Grand. Jadi ini adalah Hotel Grand Alia. Tapi ternyata pas aku masuk ini tuh vibes-nya beda banget. Karena emang lebih kerasa mewah sih dibandingin hotel yang aku inapkan. Dilihat dari area lobbynya aja tuh ada beberapa elemen yang memang gak ada di Hotel Alia Cikini. Jadi udah cukup lihat di area lobbynya, sekarang kita keluar lagi. Di sini kita mau ke minimarket sekalian mau lihat-lihat makanan kuliner yang ada di sekitar. Dan ternyata di sini tuh juga ada banyak banget hotel ya. Seperti di samping kita tadi ini tuh ada Hotel Ibis. Dan ini adalah salah satu kuliner yang kita makan setelah kita check out. Jadi kita tuh sempat mampir ke sini untuk makan siang. Ini dia ada warteg. Jadi setelah check out kita lanjut balik lagi ke Perpus Jakarta yang ada di depan Hotel Alia Cikini untuk lanjut baca-baca buku sambil pinjam beberapa bukunya. Rasanya tuh emang seru banget sih menghabiskan waktu liburan di sini karena mungkin untuk tempatnya yang cukup nyaman, apalagi untuk vibes Perpus yang ditawarkan ini tuh sangat-sangat modern ya. Jadi bikin para pengunjungnya tuh nggak bakal boring.
Sitting areanya pun juga cukup banyak, tersedia juga beberapa sofa. Jadi untuk sobat remaja jompo, ini rekomen banget ya kalau misalnya membaca-baca buku sambil duduk santai di sofanya. Ada juga area estetik kayak gini ya. Pokoknya buat yang bingung kalau lagi liburan di Jakarta, aku rekomendasiin banget buat mampir ke sini. Apalagi untuk transportasi menuju ke sini tuh ada banyak cara banget nih. Seperti bisa naik KRL ataupun bisa juga menggunakan Transjakarta. Oh iya, untuk perpus ini tuh dibuka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam ya. Jadi jangan lupa dicatat. Oke, jadi langsung aja aku spill. Aku dapetin hotel ini tuh dengan harga 382 ribuan, belum termasuk potongan diskon ya. Dan kemarin tuh ada potongan diskon 75 ribu tanpa syarat apapun ya. Jadi buat teman-teman yang mau booking, langsung aja cek kolom deskripsi dan gunakan link aku. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk info lengkap atau info detailnya. Teman-teman bisa langsung booking hotel incaran teman-teman pakai link yang ada di kolom deskripsi dan sekalian juga nonton video liburan-liburanku yang lain ya. Kalau teman-teman punya rekomendasi atau ide lain bisa langsung ke kolom komen. Terima kasih udah ikut liburan online. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.